Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Profesor Dr. Purwanto PhD dan Bapak Dr. Heri Susanto MSI serta rekan-rekan semua kelas S3 UFB serta teman-teman yang bersama-sama belajar di YouTube-nya Pak Heri. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang relasi fasi dari kami kelompok 3 oleh saya Sanda Sumantri serta rekan saya yang luar biasa Ibu Fatimah Azhara Nasiruddin. Baik, terkait relasi fasi untuk mengawali akan dijelaskan oleh rekan saya Bu Ima, silakan. Baik, terima kasih yang saya hormati Prof Pur dan Pak Heri dan teman-teman sekalian. Baik, untuk relasi fasi ini kita mulai dari sebuah relasi adalah sebuah himpunan bagian dari hasil kali kartesius dari dua buah himpunan. Nah, sebuah relasi di sini secara alami dapat disebut fasi, sebagaimana himpunan bagian ini juga dapat dibuat fasi. Secara sederhana adalah jadi relasi ini adalah sebuah kumpulan pasangan elemen dari dua himpunan yang bisa saja kita nyatakan dengan dua himpunan X atau Y yang kemungkinan pasangan X, Y ini adalah X elemen sebuah elemen X dan Y elemen Y. Nah, sedangkan yang untuk himpunan di sini dikatakan secara sederhana dapat diartikan bahwa himpunan bagian ini artinya ada beberapa pasangan yang dianggap memiliki hubungan, itulah yang kami maksud dalam himpunan bagian ini. Nah, sebagai faktanya apakah dua objek ini memiliki suatu relasi itu sebenarnya tidak selalu mudah untuk kita tentukan karena ada hubungan yang kemungkinan elemennya itu dinyatakan dalam bentuk yang fazi seperti itu. Nah, kemudian sebagai contoh ada yang dinamakan dengan relasi lebih besar dari pada himpunan bilangan real atau yang disebut dengan relasi tegas atau kris. Karena kita dapat menentukan hubungan urutan dari dua bilangan real tanpa adanya ketidakjelasan. Secara sederhana, relasi tegas ini kan adalah hubungan antara dua himpunan yang memiliki elemen atau dua kemungkinan yang pasti ada hubungan dan tidak ada hubungan atau bersifat nol. Sedangkan dalam relasi fasi di sini adalah kemungkinan derajat hubungan antar elemen-elemen yang dalam suatu himpunan. Jadi bukan hanya sekedar kita mengatakan tidak memiliki hubungan atau memiliki hubungan, tidak sekedar hanya itu. Di sini dalam buku ini diberikan contoh tentang relasi lebih besar dari relasi lebih besar dari ini dia dinyatakan dalam relasi yang pasti atau kris karena contohnya misalnya di sini saya memberikan contoh nilainya adalah X-nya adalah 5, Y-nya misalnya adalah 4. Ketika mengatakan relasi lebih besar kemungkinan 5 lebih besar daripada 4 itu dapat dinyatakan bahwa sudah memiliki kemungkinan benar atau ada relasi. Sebaliknya jika misalnya 2 lebih besar dari 4 berarti kemungkinan tidak, sehingga dinyatakan sebagai relasi yang tegas. Sedangkan untuk contoh jauh lebih besar dari dikatakan di sini sebagai relasi fasi karena ada kemungkinan kita tidak dapat menentukan secara tepat minimum dari dua bilangan yang memiliki relasi kata jauh lebih besar dari. Jadi ada derajat hubungan antar elemen-elemen dalam himpunan, bukan hanya sekedar mengatakan bahwa iya dan tidak. Jadi contohnya misalnya saya mengambil kata angka X-nya sebanyak 100 dan Y-nya misalnya 10, kita dapat mengatakan bahwa X lebih besar daripada Y, dikategorikan sebagai lebih besar dari. Tetapi ketika misalnya ada angka yang lebih kecil lagi, yang lebih misalnya 15 dan 10, derajatnya itu bisa saja kita mengatakan tidak ada derajat antara 15 dan 10 tersebut. Jadi bisa saja kita mengatakan tidak jauh lebih besar dari.
Kalau dalam definisi di sini, dalam definisi yang ada dalam buku ini dinyatakan bahwa misalkan X dan Y adalah dua himpunan tidak kosong. Suatu pemetaan R, X yang dipetakan terhadap Y dalam interval tertutup 0,1 disebut relasi fazi dari X ke Y untuk setiap elemen X, Y, elemen X dipetakan terhadap Y, nilai dari R, X, Y ini, nilai relasi X, Y ini adalah elemen yang berada dalam interval 0,1 disebut sebagai derajat hubungan antara X dan Y. Sehingga secara khusus relasi fazi dari X ke Y disebut sebagai relasi fazi biner pada X. Nah, inilah yang saya maksud tadi terkait dengan relasi fazi ini, kemungkinan ada derajat hubungan antar elemen-elemen himpunan yang bukan hanya sekedar ada atau tidak. Kemudian yang kedua, menurut definisi, suatu relasi fazi R adalah suatu himpunan fazi pada X yang dipetakan terhadap Y, yaitu relasi elemen F X yang dipetakan terhadap Y. Jadi kita mengetahui bahwa relasi lebih besar dari pada himpunan bilangan real adalah relasi tegas dengan fungsi karakteristik yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi ini lebih besar dari X, Y sama dengan 1 dan 1 jika X-nya lebih besar daripada Y, sedangkan 0 atau sebaliknya. Seperti yang saya contohkan tadi, ketika misalnya 5, ada sebuah himpunan pasangan berurut 5,2, nyatakan lebih besar dari 5 itu lebih besar daripada 2, berarti dia dinyatakan 1 atau memiliki relasi yang kris, memiliki relasi. Sedangkan 0 jika misalnya sebaliknya dari itu, misalnya 2 lebih besar daripada 4, berarti tidak memiliki hubungan. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan relasi jauh lebih besar dari atau sama dengan adalah relasi fazi pada suatu himpunan bilangan yang dapat dinyatakan dalam ini 1 ditambah 100 dalam kurung X dikurang Y berpangkat 2 berpangkat minus 1 adalah sebuah karakteristik contoh untuk menentukan bahwa besaran jauh lebih besar dari X lebih besar daripada Y. Begitu juga sebaliknya. Jadi di sini ini hanya contoh yang diberikan dalam buku ini. Jadi misalkan adalah sebuah pasangan berurut X tambah 1, X. Jadi X-nya adalah X tambah 1 dan Y-nya adalah X memiliki derajat 1/101. Jadi tinggal mensubstitusi karakteristik dari 1 ditambah 100 per X dikurang Y kuadrat berpangkat minus 1. Jadi. Baik, untuk memperjelas, ini contoh yang ditunjukkan dari definisi 3.1. Di sini kita punya bilangan X dan Y yang saling di X pemetaan ke Y. Di sini jika ada relasi yang lebih besar dari X, Y akan bernilai 1 jika X lebih dari Y. Di sini kan kita jelas, karena ini himpunan tegas. Misal kalau kita memilih X sama dengan 4, dengan Y sama dengan 3, berarti kan jelas. Dengan bilangan real ini, X lebih besar dari Y. Ini pasti. Tetapi, untuk relasi fazi, di sini ada sebuah contoh dari buku Suzu ini yang menjelaskan bahwa misalnya jika muncul relasi yang jauh lebih besar dari. Kata jauh lebih besar dari itu kan sangat abstrak. Fazi sekali. Jadi, dari buku ini dibuatkan contoh definisi relasi seperti ini untuk relasi yang jauh lebih besar dari X, Y. Di sini dituliskan 1 ditambah 100 per X min Y kuadrat pangkat negatif 1 dengan catatan untuk X lebih dari Y. Dan akan bernilai 0 jika sebaliknya. Jadi jelas, jika kita mengambil 3 bilangan, misal ada himpunan pasangan terurut X plus 1, X. Ambil saja misal relasi pertama adalah 4,3. Berarti bisa dikatakan benar 4 itu lebih besar dari 3. Tapi apakah jauh lebih besar? Kan belum tentu. Karena masih ada yang jauh lebih besar lagi. Misal kembali X, Y yang kedua. Relasi yang kedua misal di situ dituliskan X plus 10. Misal contohnya 14,3. Berarti kan ini akan jauh lebih besar daripada relasi yang pertama. Dan demikian pula ada relasi lagi yang lain
Misal dia X plus 100, X, berarti anggap saja di sini 104,3, berarti kan sangat jauh lebih besar. Bisa dikatakan jauh lebih besarnya, lebih besar daripada relasi-relasi sebelumnya. Nah, didefinisikan seperti ini. Di makalah bisa dilihat bahwa di sini ada derajatnya masing-masing. Jika dia nilainya pasangan terurut X plus 1, X, maka besar derajatnya adalah 1/101. Sedangkan untuk X plus 10, X, maka derajatnya adalah 0,5. Dan saat lebih jauh lagi, derajatnya akan menjadi 100,101 dengan catatan X plus 100, X untuk relasinya. Kemudian bagaimana dengan X plus 1000, X, berarti akan jauh lebih besar lagi derajatnya dibandingkan relasi di sini. Gitu. Belum jelas ya. Ini jadi nilainya X tambah 10, X tambah 100, nilainya berapa? Nilainya menjadi derajatnya 100/101 untuk X plus 100, X. 0,5, kalau yang selisih 1 derajatnya hanya 1/101. Yang kamu ganggu tulisanmu di belakang. Oh, Iya, buka air. Nah, ini jatuh. Apa tadi mau ngomong apa? ini tadi untuk definisi yang krips, yang bukan relasi fasi. Iya, tapi kamu tulis yang kamu bisa. Aku tes iya, buka air itu maksudnya. Kalau untuk semua bilangan real, Ayo. mana? Buka, y kurang tutup. Oh iya, jadi iya, keliru Pak. Begini harusnya. Kebablasan, J. Kalau ibu nanti jadi pasangan. Iya, jadi pasangan berurut. Lanjut. Ini tanya yang korset nanti saya di sini. Baik, kami lanjutkan. Nah, di sini misalkan R adalah suatu relasi fasi dari X yang dipetakan ke Y. Ada yang disebut dengan R after set, ada juga yang akan disebut sebagai R for set. Jadi dari namanya jelas bahwa R after set dan R for set itu menunjukkan teknik penulisan dari relasi pasangan berurutannya. Jadi R after set XR dari X untuk semua X elemen dari himpunan X adalah himpunan fasi pada Y yang didefinisikan sebagai untuk setiap Y elemen dari himpunan Y ada elemen XR Y yang dipetakan ke Y itu adalah relasi dari X, Y. Dan ini nanti contoh penulisannya ada di contoh bawah. Nah, di contoh seperti ini contoh penulisan untuk after set dan for set. Jadi bagaimana cara menuliskan, bagaimana cara membacanya. P1R ini berarti dia after set. Yang dituliskan pemetaannya dulu, X terhadap Y, kemudian bisa dilihat dari sudut pandang Y terhadap X. Jadi hanya perbedaan sudut pandang sehingga mempengaruhi ke penulisannya. After set dan for set. Nah, karena relasi fasi merupakan himpunan fasi, tadi kan sudah dijelaskan bahwa relasi fasi itu adalah himpunan fasi, subset dari himpunan. Maka mereka ini juga akan memiliki hak yang sama dengan himpunan. Sehingga operasi teori himpunan bisa diaplikasikan untuk himpunan fasi. Misalkan di sini ada himpunan R dan S merupakan relasi fasi dari X yang dipetakan ke Y. Maka R, relasi R akan terkandung dalam S, itu dilambangkan dengan R subset dari S. Sama, jika dan hanya jika untuk setiap himpunan pasangan berurut X, Y itu adalah elemen dari pemetaan himpunan X terhadap Y. Nah, karena R subset dari S, maka berlaku relasi berurut untuk X, Y akan kurang dari atau sama dengan himpunan pasangan berurut dari S, relasi S, X, Y. Nah, contohnya misal ada dua macam relasi yang kurang dari. Misal, saya punya relasi R adalah bilangan real, bilangan asli sajalah.
Nah, misal ada dua himpunan, R adalah semua himpunan bilangan asli yang kurang dari, ini kan bukan, mari berapa contohnya? Contoh relasi sebentar. Atau contoh langsung saja. Satu. Salah ya. 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6. Oh iya. Nah, di sini contohnya misal untuk bentuk yang R yang terkandung dalam S. Jadi ada relasi R di situ, ada relasi 1,1, 1,4, 2,5, 3,6 itu terkandung dalam S. Jadi sama dengan himpunan bagian seperti biasanya. Tapi dia adalah bentuk dari himpunan fasi. Sehingga setiap relasi itu, setiap himpunan pasangan berurutan itu memiliki derajatnya masing-masing. Jadi di sini sebenarnya ada derajatnya. Kalau 1,1 misal ini contoh ya. Derajatnya 0,1, di sini derajatnya 0,5, di sini derajatnya 0,7. Ini andai misalkan saja, hanya contohnya saja. Karena dia adalah himpunan fasi. Nah, demikian pula analog, sedangkan jika R sama dengan S, yang dilambangkan dengan R sama dengan S seperti ini, berarti jika dan hanya jika memenuhi untuk setiap himpunan pasangan berurutan X, Y, merupakan elemen dari hasil Cartesian product dari X ke Y, sehingga berlaku semua himpunan pasangan berurutan R akan sama dengan himpunan pasangan berurutan S untuk relasi himpunan pasangan berurutan S. Gitu. Sehingga karena kita menggunakan sifat-sifat dari himpunan, maka jelas bahwa jika R sama dengan S itu akan terpenuhi jika dan hanya jika R adalah subset dari S dan S adalah subset dari R. Contohmu itu untuk R itu apa? S? Nah, buat contoh lain aja. Karena nggak ada ceritanya. Ya. Relasinya Lebih kecil dari relasi R lebih kecil dari sama. apa ya? Kurang dari, misal begini. Lebih besar dari. S-nya Ya R itu apa itu? kurang dari sama dengan, misal begini. Nah, sehingga kalau ada Sama ya, sama. nah begini. Kurang dari. Nah, sebenarnya relasinya kan banyak. Misal 1,2 sehingga Rx, Y ini jangan banyak-banyak lah. Nah, begini. Di sini kan kita punya relasi R, misal relasi kurang dari berarti 1,2, 2,2 ini kan berarti tidak termasuk dalam R. Karena tidak kurang dari sehingga nilai derajatnya kan 0. Misal 1,2 misal nilainya 1. 1 untuk 1,2 begini. Ditambah kemudian kalau 2,2 berarti nilainya 0. Karena tidak memenuhi begitu. Contoh lagi 3,2. Berarti nilai untuk derajat 3,2 karena tidak memenuhi kurang dari berarti kan dia bukan relasi R. Sehingga nilainya 0. Dan yang 0,0 ini semuanya dihapus nanti. Sehingga Rx, Y sama dengan 1 untuk himpunan pasangan berurutan 1,2. Kemudian, jangan 1 ya. 0,4 lah misal. Terus kalau 1 ke 3 berarti kurang dari juga cukup besar. Nah, sampai yang terakhir 2, 3. Kenapa? Kenapa 0,4? Derajatnya. Pura-puranya. Misal, andaikan kalau misal
derajat untuk kurang dari 1,2 itu hanya 0,4. Dan suka-suka yang memberi contoh. Ini 1,3 lebih besar lagi. Kemudian kalau ini ada relasi 2,3 berarti kan karena selisihnya 1 boleh jadi 0,4 supaya sama. Nah demikian pula untuk S, karena di sini Sx, Y kurang dari sama dengan berarti kan akan lebih banyak relasi yang muncul daripada relasi R. Sehingga di sini jelas untuk contoh ini maka berlaku Rx, Y adalah subset dari Sx, Y. Lanjut. Di fasi ya. J, fasi bro. Kalau bukan di fasi apa tetap berlaku? Ya. Kalau di fasi berarti Kalau di kris, bukan fasi kalau kris, biasa. kalau kris berarti tidak punya Ya, fasi. derajatnya antara 1 atau 0, hanya itu. Apa tetap berlaku itu kurang dari dan kurang dari sama dengan? Apakah tetap subset? Tetap subset ini, kebetulan tetap subset. Karena kalau apa kurang dari Akan lebih sedikit dibandingkan kurang dari sama dengan. itu J. kurang dari ya. Belum tentu. Nah, begitu pula untuk semua sifat-sifat Tapi hati-hati transitifnya kalau fasi. Nah, ingat himpunan itu dikatakan subset kalau fasi itu. kelompok 2 subset. Himpunan dikatakan Kemarin gimana kemarin? Kelompok 2 kemarin. Yang di kanan lebih sedikit derajat keanggotanya kan boleh. Derajat keanggotaan. Ya antara R dan S-nya itu. Ya, kan? Besar derajatnya sih Pak. Kan dibandingkan ke J. himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B kalau dalam fasi. Kalau setiap derajat Yang di anggotanya itu, ya, semuanya lebih kecil. X itu di A, ya kan? X di B, derajatnya X di A lebih kecil atau sama derajat. Nah kalau relasi nanti khawatir Oh unsurnya iya. sama tapi di kanannya lebih besar kan mungkin gitu ya. Nah jadi kalau dalam bentuk J. transitifnya ini hati-hati kalau dalam bentuk fasi. Berarti harus ada definisi nilai seperti ini ya Pak? Iya harus dilihat. Harus dulu. harus dibuatkan seperti ini. Bukan hanya melihat pasangan anggotanya, Iya. ya, tapi derajat anggotanya juga berarti. Nilai derajatnya Nggak boleh harus juga sama. mendefinisikan yang S-nya itu lebih tinggi nah, dibandingkan yang di R gitu ya. Nah, pasangannya sama ya, tapi derajat lebih rendah gitu ya. Nah, boleh ya. Berarti memang harus disiapkan definisinya seperti itu. Iya, betul. Harus disiapkan. Relasi itu kan juga himpunan, Iya. jadi dikembalikan ke definisi subset himpunan. Baik. Ya. Baik, kami lanjutkan. Kenapa? Definisinya nilai keanggotaannya menurut Nilai nilai derajat, derajatnya ini juga harus lebih kecil atau sama dengan derajat yang ada di relasi S. Ya. Itu kan khawatir kan jangan-jangan di S-nya nggak bisa lebih Besar-besar. kecil, ya kan? Iya. Nah, nggak kalau boleh. di kris kan kurang dari itu Ya mesti kalau gitu ya. ya, Ya. kurang dari itu yang sama dengan itu dikurang dari nilainya 0 ya. J. Sama dengan nilainya 1. Kalau Krebs jelas 1 dan 0. J. Baik, kami lanjutkan karena tadi ada narasi bahwa semua sifat-sifat dari himpunan fasi bisa diturunkan ke relasi fasi, maka sifat-sifat untuk gabungan, irisan, komplement, dan inverse juga mengikuti sifat yang ada di himpunan fasi. Sehingga untuk gabungan dari relasi fasi R gabung dengan relasi fasi S, elemen dari Fx yang di hasil produk dari X ke Y dari relasi R dan S juga didefinisikan sebagai berikut.
Untuk setiap himpunan pasangan berurutan X, Y yang merupakan elemen dari Cartesian product himpunan X ke Y, maka R gabung S X, Y adalah R X, Y disjungsi S X, Y. Dan begitu pula untuk bentuk irisan, maka bentuk R konjungsi S X, Y. Demikian pula untuk komplement, karena kita tahu kemarin komplement adalah satu min relasi, sedangkan untuk inverse, nah ini cara menulisnya adalah dibalik, sehingga di situ misal nilainya 1,2, di sini misal ada 1,2 dengan derajat 0,4, untuk inverse-nya berarti ditulisnya 2,1. Dengan derajatnya akan masih sama dengan derajat di relasi R X, Y. Nah, sehingga bisa disimpulkan untuk RI, di mana dia adalah elemen dari Cartesian product X ke Y, dengan I adalah elemen bilangan himpunan I besar, maka semua gabungan dari relasi RI didefinisikan dengan setiap X, Y elemen dari Cartesian product X, Y, maka seluruh himpunan gabungan untuk RI dengan I elemen dari I besar untuk X, Y adalah disjungsi untuk I elemen I besar dari semua relasi I. Gitu. Dan demikian pula untuk bentuk yang konjungsi. Nah, untuk teorema 2,2 ini yang diambil dari kelompok 1 kemarin, bahwa jika ada Fx, Y gabungan irisan C adalah aljabar lunak superior atau soft algebra. Soft superior algebra. Nah, dan dari teorema 2,2 yang dibahas oleh kelompok 1, maka bisa digunakan menurut buku Zuzu ini digunakan untuk aljabar untuk menggunakan sifat-sifatnya dari aljabar lunak superior tadi ke relativasi tanpa interpretasi lebih lanjut. Jadi menurut buku Zuzu ini sifat-sifat yang ada di aljabar soft algebra itu bisa digunakan di sini, sehingga akibatnya yang pertama untuk inverse dari R gabung S adalah R inverse yang digabung dengan S inverse. Demikian pula analog untuk yang irisan, sehingga inverse dari R gabungan S adalah R inverse gabungan irisan R inverse irisan S inverse. Demikian pula untuk bentuk komplementer, sehingga R komplement yang di inverse akan sama dengan inverse dari R yang dikomplementerkan. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya terkait dengan Konsep strong. terkait dengan konsep strong. Jadi relasi fasi di sini memiliki konsep strong alpha cut yang dapat didefinisikan ke dalam dua hal, yaitu yang pertama alpha cut dan strong alpha cut. Jadi jika dia merupakan alpha cut, berarti ada sebuah relasi alpha itu X, Y dengan relasi X, Y lebih besar sama dengan alpha dan A elemen dalam interval 0,1. Sedangkan yang membedakan dengan strong alpha cut adalah kata tanda tidak sama dengan hanya lebih besar saja. Hal ini berarti bahwa tingkat relasinya yang lebih baik atau lebih mendekat, yang lebih baik itu ada lebih ketat aturannya adalah pada relasi strong alpha cut. Di sini kami akan memberikan sebuah contoh untuk sebuah relasi fazi. Jadi saya memberikan sebuah contoh pemisalan. Jadi untuk X, himpunan Y. Jadi ada sebuah misalnya siswa A itu menyukai misalnya kalkulus. Siswa A juga menyukai aljabar. Nah, siswa B ini menyukai juga kalkulus misalnya. Siswa B menyukai aljabar. Nah, kita akan lihat berapa nilai alfa derajat dari siswa yang menyukai
berapa derajat siswa menyukai si A ini menyukai kalkulus misalnya 0,9, si B ini menyukai si A ini menyukai aljabar misalnya 0,5, si B menyukai kalkulus 0, ini hanya soal yang menandakan misalnya 0,3. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sebuah relasi itu dikatakan dia alpha cut dan alpha strong alpha cut. Tadi syaratnya adalah tadi dikatakan bahwa R di mana nilai ini pasangan X, Y di mana R X, Y itu lebih besar dari nilai alfa, di mana alfanya itu adalah elemen dalam interval kedua 0,1 yang disebut sebagai alpha cut, ditandai dengan kata lebih besar dari. Sedangkan untuk strong alpha cut itu sama dengan adalah himpunan X, Y itu lebih besar dari alfa dengan alfanya itu dalam interval 0,1. Artinya bahwa kita melihat untuk strong alpha cut ini yang tidak, kita akan mendefinisikan dulu yang pertama berapa nilai alfa yang ditentukan dari contoh ini. Jadi misalnya saya menentukan 0,5 sebagai nilai alfa atau ambang batas dari strong alpha cut alfa ini. Nah, untuk nilai alpha cut itu sendiri, maka yang sama, yang lebih himpunan pasangan derajat dari himpunan pasangan ini yang lebih besar atau sama dengan nilai alfa yang sudah kita tentukan, itulah yang menjadi himpunannya. Jadi yang masuk adalah 0,9 dan 0,7. Jadi untuk alpha cut sendiri itu adalah anggaplah AK dan B. Sedangkan untuk strong alpha cut adalah dalam ambang batas yang tidak dengan ini, termasuk dia untuk alpha cut-nya masuk dia 0,5 karena masuk dalam derajat yang sama. Sedangkan untuk strong alpha cut ini dalam buku ini tandanya itu ada tanda titik di bawahnya, tapi dari buku yang lain dia menggunakan tanda plus, tanda A plus begitu, R A plus. Oh, di sini tadi. Ada yang menggunakan ini, ada juga yang menggunakan R alpha di bawahnya titik seperti ini. Alpha strong adalah ini tadi AA. Sedangkan untuk alpha strongnya itu hanya yang tidak masuk 0,5. Jadi hanya A kalkulus dengan B kalkulus. AK dan BK. Kira-kira seperti itu untuk terkait perbedaan alpha cut dan strong alpha cut. Hanya berada pada derajat tergantung dari ambang batas dari alfa yang sudah kita tentukan, sehingga alpha cut ini bersifat inklusif karena memasukkan pasangan yang sama dengan nilai alfa. Sedangkan untuk strong alpha cut itu lebih ketat karena harus hanya memasukkan angka yang nilainya harus lebih besar daripada nilai alfa itu sendiri. Selanjutnya ada sifat-sifat yang dikatakan bahwa alpha cut maupun strong alpha cut adalah suatu relasi kris dari X ke Y secara alami. Secara alami, relasi strong alpha cut ini memiliki semua sifat. Jadi ada 3 sifat yang dimaksud di sini dalam buku ini. Yang pertama bahwa sebuah relasi R digabung dengan S alpha itu sama dengan R alpha digabung dengan S alpha. Yang kedua adalah R komplemen alpha sama dengan R strong alpha cut komplemen strong alpha cut. Yang ketiga adalah sebuah relasi X, Y untuk semua
elemen A, dalam interval 0,1 itu merupakan A-nya adalah minimum dari nilai R alfa X, Y. Baik, dapat kita lihat dalam ini adalah bentuk contoh untuk di buku ini sebenarnya tidak ada pembuktian, kami hanya memberikan contoh membuktikan bahwa benar relasi alfakat ini maupun strong alfakat ini memiliki sifat yang berlaku. Di sini kami hanya memberikan sebuah contoh terkait ketika misalnya ada sebuah relasi X, Y dan S yang dengan derajat keanggotaannya. Jadi makalahnya nggak diberikan. Nah, ini contohnya, ambilkan kasih. Di sini ada contoh untuk himpunan pasangan berurutan. Misal untuk A, B, himpunan pasangan berurutan A, B dengan derajat keanggotaan untuk R itu 0,8, sedangkan untuk S derajat keanggotaannya bernilai 0,4. Untuk A, C juga demikian, untuk R-nya 0,6, sedangkan untuk S derajat keanggotaannya bernilai 0,9 dan seterusnya dari tabel tersebut. Nah, di sini dari 3 sifat untuk relasi alfa tadi, di sini kalau relasi strong alfakat itu memiliki semua sifat yang berlaku untuk alfakat dari himpunan fasi. Misal sebagai contoh, jika alfanya kita pilih 0,5, maka yang pertama R gabungan S untuk alfakat akan sama dengan R alfa gabung dengan S alfa. Nah, kita lihat dari sini dengan batasan 0,5 dengan alfa 0,5, maka R gabung S yang bernilai 0,5 alfa biasa adalah himpunan pasangan berurutan AB karena nilainya 0,8, kemudian AC 0,6 dan BB 0,5 karena ini hanya alfa biasa bukan strong. Sedangkan untuk alfakat dari yang S maka nilainya adalah AC dan BC alfakat yang lebih dari 0,5. Maka gabungan untuk R gabungan S dengan alfa 0,5 adalah AB, AC, BB dan BC. Kita gabungkan. Nah, sehingga hasilnya akan sama dengan R alfa yang digabung dengan S alfa di sini. Sehingga nilainya adalah AB, AC, BB, dan BC. Nah, untuk contoh kedua, R komplement alfa kat di sini. R komplement karena dia komplement dari R karena alfa katnya adalah 0,5, 0,6 dan 0,8, maka komplemennya adalah 0,3. Diulang lagi. Udah langsung komplemennya. Nah, langsung di sini. Jadi nilainya adalah karena komplement kalau dia strong. Nah, di sini strong ada titiknya. Kalau strong ya, ada titiknya. Di sini maka 0,5 tidak masuk. Tidak masuk. Kalau R 0,5 strong adalah AB dan AC. Kalau alfa kat biasa adalah 0,5, 0,6 dan 0,8. Salah. Nah, di sini salah ketik. Iya. Ini salah ketik. Harusnya 1 min 0,5 BC. Catatan kita tadi. Jadi apa? Tulis nggak apa-apa. Oh iya. Biar jelas. Saya hapus nih. Ya iyalah. Ini ada salah pengetikan ini. Nilai apa sih? X, Y. Komplemen. Berapa nilai X, Y? Ambil. Apa sih? Ambil X, Y.
Baik. Dalam pemisalan yang kami lakukan di sini terkait misalnya ada sebuah himpunan AB, AC, BC dengan BB dan BC. AB ini memiliki derajat alfa yaitu 0,8. Jadi komplemennya berarti 0,2, 0,4, 0,5 dan 0,3. Yang ingin kita buktikan bahwa apakah dari sifat tersebut R alfa itu sama dengan R alfa 1 dikurang alfa strong alfa cut ya. Untuk komplemen. Masuk apa sih? Lihat tabel yang kanan. Yang di atas tadi apa ya? Bukan yang di bawah. Oh itu. Jadi komplemen dari sebuah relasi alfa dengan komplemen dari strong alpha cut. Jadi yang pertama di sini alfanya adalah 0, dengan derajat alfanya adalah 0,5. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah tentunya 1 dikurang alfa dulu. Untuk 1 dikurang alfa itu kan 0,5. Maka komplemen dari alfa itu sama dengan, jadi komplemen yang memenuhi antara relasi alfa ini adalah 0,5 dan 0,3, berarti BB dan BC. Sedangkan ini tentunya sama juga untuk komplemen dari alfa cut dari relasi ini kan tidak boleh melebihi daripada 0,5, berarti dia masuk juga adalah BB dan BC dari komplemen daripada itu, jadi dia daripada itu. Himpunan pasangan berurutan. Kurung. Himpunan pasangan. Sudah. Oh, ya. Sudah lanjutkan. Oke. Baik, selanjutnya terkait jadi yang sifat yang ketiga adalah ketika terdapat sebuah relasi X, Y, semua disjungsi A elemen dalam interval tertutup 0,1 itu merupakan alfa dan relasi alfa dalam X, Y, artinya bahwa sini derajat keanggotaan dalam relasi tersebut, dalam relasi fazi ini dapat direpresentasikan sebagai supremum dari semua nilai alfa yang mungkin. Jadi yang pertama adalah, misalnya saya tetap masih mengambil dalam contoh yang pertama, untuk AB, AC, BB, dan BC ini. Nah, kita akan menentukan dulu yang pertama adalah berapa nilai alfa yang paling minimum dari 0,3, 0,8, 0,3, 0,5 ini. Iya. Berarti 0,3, 0,5, 0,6, dan 0,8. Nah, selanjutnya nilai yang merupakan relasi yang mungkin dari alfa 0,3 ini dari 0,8. Di sini bahasanya adalah untuk semua alfa elemen dalam interval 0,1 berarti 0, berarti berarti nilai yang paling mungkin dalam derajat 0,3 ini adalah yang pertama adalah yang tidak lebih dari yang lebih atau sama karena dia alfa cut
lebih besar daripada nilai 0,3. Berarti yang masuk adalah AB, kemudian BB juga karena nilainya hanya derajatnya adalah 0,5, berarti BB 0,6, AC dan AB. Ini untuk alfanya 0,3 dalam alfa cut. Demikian juga untuk yang 0,5, berarti dia yang masuk adalah AB, AC, dan BB. Nah, selanjutnya untuk AB 0,6 yang tidak lebih daripada 0,6 nilai alfanya. AB dan AC. Terakhir adalah nilai AB itu sendiri. Nah, makanya akan muncullah nilai yang paling di sini kata semua A elemen dalam interval 0,1, berarti yang masuk memenuhi kesemuanya adalah nilai AB itu sendiri. Maka dikatakan bahwa relasi dari supremum dari nilai nilai alfa supremum ini dapat terbukti bahwa himpunan relasi X, Y ini adalah semua alfa cut. Mungkin bisa dijelaskan ya untuk penentuan kolom tiga itu dari mana ya? Alfa dari 0,3 sampai 0,5. Oh, diambil dari paling minimum. Ini kan. Begini, ini kita buat terpisah Beda. Kita pisahkan dulu. Ini saya rubah seperti ini, kita pisahkan. Untuk relasi X, Y, misal untuk alfa bernilai 0,3, maka untuk alfa cut yang bisa masuk adalah 0,8, 0,6, 0,5, dan 0,3. Berarti semua AB, AC, BB, dan BC. Jadi Iya, nilai alfanya. Kolomnya beda. Tidak penentuan alfanya. Sebenarnya bisa saja dibalik, misalnya 0,8 berarti tetap melihat misalnya kalau misalnya nilai alfanya saya ganti misalnya 0,8 berarti yang masuk yang memenuhi tidak lebih atau sama dengan 0,8 adalah AB gitu. Gitu bisa sebaliknya seperti itu. Lanjutnya. Sudah. Nah, baik. Untuk selanjutnya kita akan mulai fokus pada relasi fasi antara himpunan hingga. Secara lebih spesifik, misalkan di sini ada relasi R merupakan relasi fasi yang dipetakan dari X ke Y, di mana X-nya beranggotakan X1, X2 hingga Xn, sedangkan untuk himpunan Y adalah Y1, Y2 hingga Ym. Dari kedua himpunan ini, maka kita bisa menentukan himpunan relasi untuk R, X, Y, himpunan pemetaan dengan I, anggotanya mulai dari 1 sampai N, dan J juga 1 sampai M, di sini Xn, dan Ym ya. Nah, ini bisa kita representasikan dalam bentuk matriks untuk mempermudah cara pekerjaan, cara kerja kita. Oleh karena itu, kita tidak akan membedakan antara relasi fasi R dan matriks yang sesuai. Cukup kita tuliskan dengan R adalah RIJ untuk matriks berurut N kali M. Nah, contohnya di sini, di buku Suzu ini disediakan contoh, diketahui misal, ada tinggi badan himpunan X, tinggi badannya adalah 140, 150, 160, 170, dan 180 dalam sentimeter. Sedangkan untuk himpunan Y adalah berat badan, anggotanya adalah 40, 50, 60, 70, dan 80 dalam kilogram. Nah, sehingga hubungan antara tinggi badan dan berat badan seseorang dapat dianggap sebagai suatu relasi fasi R. Jadi kita bisa melogikakan jika tinggi badannya 140 dan berat badannya 40 itu adalah mungkin. Sehingga oleh Suzu ini diberi nilai 1. Apakah mutlak 1? Tidak. Jadi ini hanya contoh yang dituliskan atau yang diberikan oleh buku Suzu ini. Kemudian jika dia beratnya 140, tinggi badannya 140 dengan tinggi 50 berarti mulai tidak masuk akal. Sehingga nilai derajatnya adalah 0,8. Dan demikian seterusnya. Sampai nanti 180 dengan 80 berarti kan sangat masuk akal. Dia paling tinggi dan otomatis paling berat sehingga nilainya juga
1 di sini. Sehingga yang di sebelah kiri ini 1, 0,8, 0,2, 0,10 ini adalah X. XI, YI di sini. Nah, di sini kalau dituliskan adalah R11, R21 sampai RN1. X-nya vertikal sedangkan Y-nya horizontal. Nah, cara penulisannya seperti itu. Jadi sebenarnya 1 ini adalah pemetaan untuk 140,40. 0,8 adalah pemetaan untuk 140,50. 0,2 adalah pemetaan 140,60 dan seterusnya. Nah, contoh yang kedua juga seperti itu. Misalkan di sini ada himpunan X yang mewakili sekumpulan pasien mulai dari P1 hingga P5 dan Y adalah gejala dari pasien tersebut yang ditunjukkan oleh anggota S1 hingga S4 dan mereka akan dikaitkan. Sehingga kalau di kehidupan nyata kita kan sering kali sulit untuk memutuskan apakah seorang pasien itu benar-benar memiliki gejala atau tidak memiliki gejala tersebut. Dengan relasi fasi ini sama dengan contoh sebelumnya terkait tinggi badan dan berat badan bisa dituliskan demikian. Nah, ini misal ya, hanya contoh saja. Aturannya bagaimana? Berarti sebelum nanti kita membuat proyek untuk fasi, maka kita harus menentukan dulu rumusannya sehingga kita bisa menentukan nilai derajat sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Nah, ini menyinggung kembali tentang foreset dan afterset, tentang cara penulisannya tadi. Sehingga relasi pasien terhadap gejala. Pasien terhadap gejala. Dari sini tadi, pasien adalah X, berarti dia ditulis secara vertikal, ke bawah sini, X, kemudian sedangkan yang Y, S1 sampai S4 adalah yang ditulis secara horizontal. Sehingga untuk relasi P1R ini akan bernilai 1 untuk S1 plus 0,2 per S2 plus 0,9 S3 dan 0,8 S4 dengan penulisan seperti itu. Dan demikian pula jika relasi gejala terhadap pasien berarti kita hanya membalik sudut pandang yang tadi X, Y berubah menjadi Y, X. Nah, dari sini, dari contoh-contoh ini, meskipun relasi fasi ini bisa direpresentasikan dalam bentuk matriks, operasi himpunan dapat dilakukan pula dalam bentuk matriks sama. Jadi bisa mempermudah bagaimana cara kerja kita untuk menghitung derajat dari relasi fasi. Di proposisi 3.1 di situ kita punya 4 bentuk yang merupakan simpulan dari sifat-sifat himpunan fasi yang diadaptasi oleh relasi fasi. Hapus itu. Ya. Terus? Nah, perlu ditulis? Nggak usah. Tidak ya, sudah bisa semua. Oke, di sini contoh 3,3. Di sini kita punya relasi fasi 0,2 dengan bentuk matriks seperti ini, sehingga bisa kita sebut sebagai matriks R untuk menunjukkan derajat dari himpunan pasangan berurutan relasi R dan himpunan matriks S untuk menunjukkan himpunan pasangan berurutan dari relasi fasi S. Sehingga dari proposisi tadi sifat-sifatnya akan sama dengan himpunan fasi, sehingga relasi fasi R bentuk komplemennya adalah 1 dikurangi R. Sehingga dengan R 0,2, 0,4, 0,7 dan seterusnya, himpunan fasi untuk relasi fasi R komplemen jika dituliskan dalam bentuk matriks maka akan juga bernilai 0,8 dari hasil 1 dikurangi 0,2, 0,6 dari hasil 1 dikurangi 0,4, 0,3 hasil dari 1 kurangi 0,7 dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana dengan R irisan S? Di sini kita tahu kalau irisan fasi itu sama dengan himpunan fasi kemarin, berarti kita akan mencari nilai minimum. Sehingga untuk 0,2 dan 0,8 yang lebih minimum kan 0,2, sehingga bisa kita tuliskan langsung R irisan S adalah 0,2 untuk 1,1. Kemudian akan bernilai 0,4 untuk 1,2 karena di sini anggota R12 0,4 sedangkan S12 adalah 0,6. Kita cari nilai minimumnya. Demikian pula untuk R inverse.
R inverse berarti kita bisa menggunakan konsep transpose dari R. R inverse adalah transpose dari R. Nah, kalau kita lihat di sini vertikalnya 0,2, 0,6, 0,6, maka menjadi horizontal di baris pertama yaitu 0,2, 0,6, 0,6. Nah, jadi kami tambahkan di makalah kami di situ ada catatan bahwa R inverse adalah transpose dari matriks R. Nah, bagaimana dengan R 0,6? Di sini menunjukkan untuk alfa Ambang batas. ambang batas. Alpha. Sama dengan Strong alpha. strong alpha cut. Kalau lebih besar ya. Alpha cut saja, alpha cut karena tidak ada titik. Nah, di sini. Karena ini 0,6 adalah ambang batas, maka 0,2 tidak lolos. Sehingga derajatnya adalah 0. Sehingga dengan strong alpha cut dan dengan alpha cut ini maka bentuknya menjadi bentuk grid. Masuk atau tidak. Sehingga nilainya hanya 0 atau 1. Sehingga untuk semua yang nilainya lebih dari sama dengan 0,6 nilainya 1, sedangkan untuk semua anggota yang derajatnya kurang dari 0,0 maka hasilnya adalah 0. Nah, demikian pula untuk contoh keempat, R komplement yang digabung dengan S komplement sama juga dengan R yang digabung dengan S. Oh, ini kurang kurung ini. Hah? Enggak ya? R komplement gabung S komplement kalau kita hitung secara masing-masing matriks berarti di sini kan R komplementnya digabung dengan S komplement maka kita akan mencari nilai maksimum karena gabungan. Nah, ini ada yang kurang. Ini ada korupsi kurung di sini sebentar. Ini enggak baik yang ngetik. Nah, demikian pula sama dengan jika kita iriskan dulu, maka kita ketemu nilai irisannya, kemudian kita komplement. Sehingga jika irisannya tadi bernilai 0,2, maka komplementnya adalah 1 dikurangi 0,2, sehingga didapatkan 0,8. Nah, sudah. Nah, demikian terkait relasi fasi yang ada di buku Zuzu dan kawan-kawan. Selanjutnya kami serahkan kembali ke Prof. Pur dan Pak Heri. Silakan teman-teman. Boleh bertanya. Disuruh Pak Heri bertanya. Silakan. Mungkin bisa dibantu untuk kemudian proposisi 3 yang 3. Kalau paling 2 itu kan mungkin cara analog pemikirannya sama dengan yang 1 ketika R gabungan S dibantu kan dengan yang Proposisi 3.1. Proposisi 3.1. Yang komplement ya, Bu. Kalau yang kedua itu bisa analog ya dengan yang ketiga yang komplement. Ya. 1 dikurang R. 1. Kan contohnya nih. Contoh yang diminta bukti. Oh. Yang kayak tadi itu. Ini. Kalau R komplement sama dengan 1 dikurang R aja. Sudah. Jadi cari. Dari Agar diskusi bisa berjalan dengan baik, mungkin jika ada rekan yang bisa membantu silakan. Yang di depan ini bukan yang paling bisa ya. sama dengan 1 kurang R aja. Berarti Membuktikan ini ya. bisa bukan langsung gini. R komplement XI 1 dikurang ini hasilnya langsung saja jadi kan komplement berarti langsung R. Langsung saja.
Ini Tiga himpunan. langkah aja. Dari himpunan, Bro. R komplement itu 1 kurang R ya? 1 kurang X. Diketahui apa ini? Diketahui R komplement sama dengan A kurang RIJ kali N kali M. Himpunan fasi ya. R komplement gitu. Himpunan fasinya Komplement X I, Y. kan pakai himpunan fasi dulu berarti. X I, Y. Kan itu begini kan, nih tadi persamaan sebelumnya bisa A elemen A komplement 1 kurang A berarti Gimana nulisnya? R. Sok mulut tok. Sok cuma gitu. apa itu? Himpunan R dulu, himpunan R dulu. Karena ini himpunan fasi kan, kita harus menunjukkan dia himpunan fasi dulu. Himpunan fasi R ini adalah relasinya. Gimana? Oke. Yang dibuktikan itu berarti kan pertama kan kita punya X dulu, XI, X1, X2, 3, XN, Y, Y1, Y2, Satu S2 S2 bukan ya? 1 X1 gitu ya? Berarti N kali N. keliru. X X2 kah? N X, Y2. seterusnya sampai XN, YM.
Motif dalam pembuatan. Derajatnya belum. Derajatnya belum. Ini kan derajat harusnya. Ini derajat. Satu. Yes. Iya. Kurang satu XNYN. Satu YN sampai dengan satu kurang XNYN. Komplement R komplement sama dengan 1 dikurang itu ya langsung dengan L komplement X, Y. IJ. Oh iya. Satu dikurang RIJ. Tapi kok saya nggak puas nih. Satu ya satu. IJ XIJ. X koma Y. Mana? Nggak memuaskan ini kayaknya. Coba Pak Heri tanya Pak Heri. Satu kurang. Hah? Pak Heri, mohon maaf. Ini ada pertanyaan untuk membuktikan proposisi 3.1 poin ketiga. R komplement sama dengan 1 min RIJ N cross M. N produk M. R sama dengan R. Kok tidak memuaskan? Yang 2 dan 1 tidak. Satunya langsung sama. Jadi kami coba untuk menganalogi dengan pembuktian yang pertama. Mengambil anggota-anggotanya. Ini kan ambil anggota ini. Iya, betul ya. Definisi komplement itu apa? Langsung ya berarti. Langsung ambil anggota. Jadi 1, 2, 3 itu apa? Itu yang 4 itu agak beda. Nah, gitu. Balik-balik ya. Iya. Iya kan? Definisinya kan R komplement dari XY itu ya apa? Yang satu kurang min R. R XY itu. Sudah itu langsung. Sudah. Itu kan Kurang X. Langsung. kan berkomponen peran itu. Kita tinggal memberi indeks aja kan. Kalau makanya saya tanya kalau 1, 2 bisa kenapa kok 3 bingung gitu ya? Iya. Sudah, langsung ambil anggota. Berarti ya sama. Sesuai dengan definisi kan pertama tadi jadi definisi gabungan ya J. per komponen ya toh. Nah, nomor 2 kan definisi irisan Irisan. ya per komponen akhirnya. Logika juga demikian. Definisi Sama. komplement semua juga per komponen. Oke. Untuk yang inverse sama dengan transpose itu sebenarnya mengambilnya dari Kita kembali ke definisi lagi Oke. ya. XY yang dibaca jadi YX, jadinya menjadi transpose. Berarti langsung ke anggota boleh
mula-mula IJ dari JI. Jadi JI, iya. Makanya transpose gitu. Kalau IJ dari AJI nggak ada transpose. Iya. Oh, aman berarti. Jangan kalau sudah bisa ya analog itu ya analog itu. Oke. Mungkin lemahnya dari cara menulisnya. Cara menulis. Ya makanya kalau satu bisa, satu dua bisa, tiga harusnya bisa. Kan tinggal nambah indeks saja kan? Oke. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Ampun, Prof. Pur, mungkin ada tambahan. Dia sudah Apa? berelemen pasangan. Oke. Tapi yang apa tadi? Yang apa tadi? Alpha cut dan alpha strong cut. Apakah itu kalau alfanya 0 jadinya apa ya? Alfanya 0. Berarti semua jadi anggota. Yang tidak. J. Nol termasuk dalam himpunan. Jika semua Sabar. Kan ada teman lain mau tanya Pak Abdurrahim, yo ini ngerti nggak dari pertanyaannya? Kalau 0 alfa kata ya, kalau 0 jadi alfa. Dari ya jadi apa? Kalau kan tadi sih alfa kat alfa kat ya. Jika alfanya 0. Alfanya 0 jadinya apa? Mau semua. Nanti level itu berarti itu semua D, A, B, A, C, D, D di situ masuk semua. Ya, secara umum bukan itu, bukan artinya ya. Berarti tidak ada potongan kan? Berarti Semua semesta. Kan relasi itu dari mana ke mana. kalau nol berarti Jadi dari mana ke mana secara umum? semua. Berarti semua. Relasi dari mana? X ke Y. Dari ya, secara umum berarti dari bulan X ke Y. G. Coba dulu jadinya apa? Kalau alfanya 0 kat dari relasi G berarti apa? Maka nanti R0 sama dengan himpunan pasangan AB, AC, AB. Ya, kalau alfanya 0 kat dari relasi dari relasi X Y isinya apa? Himpunan pasangan kita dari AB, AC, BB sama BC. Kan X yang umum, himpunan X. Jangan pakai ini. himpunan Y. Jangan pakai contoh ini. Ini. Nah, tak tutupi. Itu kan sudah diisi ya, itu kan contoh. Ini toh. Kan awalnya Oh ini. Ini. Oke. lagi itu kan sudah definisi relasi. Iya ini. Nah, langsung. definisi relasi Ini. Ini. Ini, Pak. Definisi relasi. Definisi relasi. Sudah pakai. Oh, balik ini. Nah, misalnya adalah himpunan tidak kosong suatu pemetaan ini disebut relasi fungsi biner. Satu G, Y, Y, F, Y, anggota G,
Ya. Terus kalau itu kan RxJ-nya kan sudah himpunan nilai ya. Himpunan RE, itu bisa kalau hingga bisa dinyatakan berapa? Kalau hingga gimana? Kalau X-nya hingga, Y-nya hingga, RX, Y Oh, bisa dinyatakan dalam bentuk matriks. itu Matriks. kalau alfa tadi, alfa kat J. dalam bentuk matriks bisa juga, bisa nggak? Bisa asalkan hingga. Tapi yang dinyatakan apanya? Yang dinyatakan adalah derajatnya. Derajatnya. J. Yang dinyatakan Kalau di sini kan derajatnya. Tapi kalau tadi maksud derajatnya. Nilai alfanya. kalau dalam matriks itu yang dituliskan dalam matriks adalah derajatnya. Itu ke R-nya, terus Oh, iya. kalau pakai alfa kan maksud derajatnya. Derajat yang sudah terpilih. Oh, kalau alfakat jadinya dia himpunan kris antara 0 dan 1 saja. Enggak, bisa dilihat lagi. Itu lihatin. Ini, Alfa kat. Ya ini nih 0,6. ini Itu bukan alfa kat. Alfakat. alfanya untuk 0,6 contohnya begini. Katakan di hasil itu R 0,6. Kalau alfa katnya J, ini yang dimaksud 0,6 itu adalah alfakatnya. definisi alfa katnya. Jadi itu lagi terus lagi. Sedikit lagi. Ya. Sedikit lagi atas lagi. Hop, lagi ya hop. Nah, Himpunan kan himpunan Ini. pasang. Apakah dari suatu dari himpunan pasangan Iya, yang Chris. di himpunan pasangan? J, Oh, ini grip. iya. Kalau Apakah relasi Chris? oh ini Nah, kan himpunan pasangan. G, Himpunan pasangan. Itu mandi. Itu kalau Chris ya, kalau Chris himpunan Saya beri ke nol, kalau alfanya 0 itu berarti himpunan apa? Ini derajat keanggotaan lebih lebih tidak dari besar, 0. lebih dari 0. 0. Nah, berarti apa? Semua. Semua. Kalau satu. Semua itu kalau dalam Chris tulisannya kan your X, semua XJ, semua XJ. Tapi kalau dinyatakan dalam himpunan pasti, ya seperti tadi, J, yang bawah tadi ada derajatnya. R berapa tadi? 0,6. 0,6. Mana? Nah, R 0,6. Nah, R 0,6 itu kalau dalam pasti, kalau 0,6-nya diganti 0, 0, isinya 1 semua. J. Berarti semuanya masuk. Anggota. Ya. Itu kalau strong nggak tahu. Kalau strong Kalau berarti strong yang tidak yang Asal lebih yang lebih bisa. yang Asal lebih lebih besar dari daripada 0,6. 0,6. Bisa dari nol kan tergantung R-nya ya. Ya, tapi kalau Satu. nggak pakai strong asal Kalau strong. 0 cut. belum tentu. Kalau strong Kalau belum strong yang tentu. tidak melebihi dari 0,6. Ya dengan catatan. Harus. Iya. Anu, Ini semua masuk. G. Kalau ini di sini saja. Crispy ya. Semua jangan crispy. Ya, Crispy. Crispy. jadi kayak itu tambah. Oke. Mungkin perlu dipikirkan tugas ini kan terfokus pada buku aja ya Pak Jerry. J. Kan kita belajar bahasa itu kan menganalogikan dengan hubungan tegas ya. Karena relasi juga hubungan. Kan di relasi
relasi, kita mengenal sifat-sifat relasi. Nah, ini udah disebut sama sekali. Saya kenal sifat apa saja di relasi. Memiliki konsep strong alpha. Refleksi, transisi, antisimetri, dan sebagainya. Hmm. Pasti kira-kira itu mungkin nggak bisa Belum melihat dicari. contoh relasi yang seperti itu, ya. Itu di kelompok berikutnya. 3,3 Bukannya komposisi gitu. Iya. Seperti itu juga. Yang nggak ada kaitannya dengan komposisi itu kan basic. Kalau simetri itu kan nggak berkaitan dengan komposisi. Betul. Sebelum. Itu kan sifat basic. Kalau berikutnya itu tentang komposisi ya. 3 itu. Iya. 3,3. Belakang ya. Oke. Iya, Pak. 3,3. Oh, nggak tiga. Sepertinya ada ditanya juga. Silakan berjelaskan sendiri. Ini relasi ekivalen ya. Ditaruh belakang. Berarti tukar kelompok anu dulu. Itu sudah masuk. Sifat-sifat dulu ya. Nggak, maksudnya sebelum digabung relasi ekivalen biasanya kan Ya, dikenalkan dikit satu-satu. ya, itu ada definisi 3 rumah. Ya nggak apa-apa lah nanti dimasukkan. Ini malah belakangan. Di komposisi dulu baru. Ya. Ya, urutannya mungkin 33 dulu baru 32. Ya. 33 dulu baru 32 ya benar ya. Baik, terima kasih kepada Prof. Pur dan Pak Heri sudah memberikan bimbingan serta rekan-rekan yang mendukung pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya jika ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Jika ada salah konsep mohon tidak dimakan mentah-mentah. Kita belajar bersama. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi minggu depan dengan kelompok selanjutnya. Saya akhiri. Nasrul minallah wa batun qori. Bapak Syirul Minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.